Ketika ada yang berkata padanya, Anda juga ini seorang sofis, Anda juga ini orang yang bijaksana, dia mengatakan tidak. Saya cuma cinta kebijaksanaan. Saya cuma filosofia. Dari situlah muncul istilah filosofi, cinta kebijaksanaan. Jadi justru ungkapan yang sangat rendah hati. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian mestinya orang yang belajar filsafat itu semakin lama semakin rendah hati. Rumi justru menggambarkan bahkan sampai 7 tingkatan tentang cinta itu. Yang pertama adalah asyik, rindu. Rindu keinginan yang kuat. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mengalami satu perasaan, ini orang ngeselin tapi kok ngangenin gitu loh. Hati-hati. Lawan dari cinta itu bukan benci, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ketika benci sudah bercampur rindu, siap-siap lahir sesuatu yang lebih dahsyat daripada cinta. Kenapa? Karena rindu itu pintu masuknya. Ustazah-ustazah sekalian, tunjukkan cinta itu kepada mereka. Jangan kayak kenek pada waktu kita naik misalnya Metro Mini. Sabar. Kita disuruh sabar, dia sendiri bentak-bentak. Gimana ceritanya itu? Sabar, Roy, sabar. Ini kan gak masuk akal. Dia nyuruh kita sabar, dia marah-marah. Ya mana saya mau sabar, digituin. Turun saya. Nah, didik dengan cinta. Jadi mudah-mudahan agak segar lah pembahasan sore ini setelah lelah seharian tadi. Nah, apa saja yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini, didik dengan cinta ini? Satu, hubungan cinta dan filsafat. Jadi kita tidak langsung masuk bicara filsafat yang berat-beratnya. Kita agak melipir dulu sedikit yang relate dengan keseharian ustadz-ustadzah kami di sini. Yang kedua, bicara tentang tingkatan cinta. Yang ketiga, membahas tentang tingkatan ilmu. Yang keempat, didik dengan cinta. Lalu yang terakhir, barulah kita agak memetakan hubungan antara filsafat dan pendidikan. Jadi kurang lebih 5 pembahasan ini, dan mudah-mudahan kita bisa agak cepat membahasnya karena waktu kita terbatas. Kita mulai dari ada video menarik yang betul-betul membuat saya terkesan ketika Guru Prof. Nasar membahas tentang kurikulum cinta. Indonesia ini lukisan Tuhan. Sebuah lukisan itu tidak indah sekalipun bingkainya adalah emas. Kalau di bingkai itu kain putih, ada indahnya? Enggak ada. Warna kontras itu diperlukan untuk menampilkan sebuah lukisan yang sangat indah. Maka itu jangan ada yang mau mengacak-acak lukisan Tuhan di Indonesia, sebab itu adalah bonus indahnya. Maka itu saya di Kementerian Agama mencoba untuk membuat kurikulum cinta. Nah, lalu apa hubungan cinta dan filsafat? Karena sebenarnya fokus kita ini, ustadz-ustadzah sekalian, para guruku, adalah tentang filsafat. Nah, filsafat ini berasal dari kata filosofia. Philo itu artinya cinta, dan sofia adalah kebijaksanaan. Jadi di masa itu Yunani banyak orang-orang yang menyebut dirinya bijaksana, disebut sebagai sofis, tetapi apa yang mereka lakukan sebenarnya hanya memutarbalikkan fakta. Mereka orang-orang yang punya kepentingan yang memutarbalikkan fakta dan menyebut dirinya sebagai sofis, sebagai orang yang bijaksana. Memang mereka cerdas, tetapi memutarbalikkan fakta sesuai dengan kepentingannya saja. Nah, ada orang yang cerdas pada waktu itu bernama Pitagoras. Kita mungkin mengenalnya hanya dalam matematika, teorema Pitagoras. Padahal beliau sebenarnya adalah seorang filsuf, manusia yang tercerahkan. Ketika ada yang berkata padanya, Anda juga ini seorang sofis, Anda juga ini orang yang bijaksana, dia mengatakan tidak. Saya cuma cinta kebijaksanaan. Saya cuma filosofia. Dari situlah muncul istilah filosofi, cinta kebijaksanaan. Jadi justru ungkapan yang sangat rendah hati. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian mestinya orang yang belajar filsafat itu semakin lama semakin rendah hati. Ilmu padi
sesuatu yang banyak dilupakan, itu mestinya ada di filsafat. Kenapa? Karena semakin dia berisi, dia semakin runduk. Bukan malah semakin menanduk, cari gara-gara sama orang, ribut sama orang, tidak. Justru di situ filsafat mengajarkan kebijaksanaan. Nah, bicara cinta di Yunani memang ada beberapa istilah Bapak Ibu sekalian. Ini penting untuk diketahui. Di Yunani ada cinta yang disebut sebagai eros. Ini eros, cinta yang lebih dekat dengan romantis, ketertarikan fisik, dan sangat mungkin kata eros ini juga yang dekat dengan kata erotik. Yang kedua ada kata filia. Filia ini cinta persahabatan, cinta kepercayaan yang kuat. Ini yang dekat dengan kata filo tadi ini. Bagaimana rasa cintanya? Ini karena percaya, karena persahabatan, karena kedekatan, pertemanan yang kuat. Ada storge. Storge ini cinta kasih sayang dalam hubungan keluarga. Ini berbeda lagi ceritanya. Dan terakhir yang tertinggi adalah agape. Agape adalah cinta mutlak yang tanpa pamrih, tanpa syarat. Nah, ini 4 tingkatan cinta, dan dalam kaitannya dengan filsafat, kata yang digunakan di sini adalah philo yang dekat dengan philia. Cinta pada kebijaksanaan. Nah, lalu kalau ini warisan dari filsafat Yunani, filsafat Barat, apakah kita seorang Muslim juga mengenal konsep tingkatan-tingkatan cinta itu? Kita kan cuma tahunya cinta doang, mahabbah paling lah. Sebenarnya di Islam juga menarik, dan salah satu master of love yang luar biasa yang tidak pernah lepas, mungkin akrab dengan kita, adalah Jalaluddin Rumi. Rumi justru menggambarkan bahkan sampai 7 tingkatan tentang cinta itu. Yang pertama adalah asyik, rindu. Rindu keinginan yang kuat. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mengalami satu perasaan, ini orang ngeselin tapi kok ngangenin gitu loh. Hati-hati. Lawan dari cinta itu bukan benci, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ketika benci sudah bercampur rindu, siap-siap lahir sesuatu yang lebih dahsyat daripada cinta. Kenapa? Karena rindu itu pintu masuknya. Ini orang ngeselin tapi kok ngangenin. Nah, itu tahap pertama. Kerinduan berupa keinginan yang kuat meski dia belum tahu itu apa penyebabnya. Yang kedua, dia sudah mulai tahu levelnya ihtiram. Dia ada kekaguman pada sesuatu itu, pada objek itu, pada orang itu. Dia sudah mulai sadar, oh ini yang bikin saya rindu. Itu levelnya. Lalu yang ketiga, karena kekaguman pada keagungan yang dicinta itu adalah namanya khidmat. Kalau tadi istilahnya guru kita Taufik cerita tentang Syekhona Abbasi yang berkhidmat di sini. Ini kata khidmat ini. Khidmat ini kesediaan untuk berkorban mengabdi di Masjid Istiqlal. Nah, inilah gunanya kata khidmat tadi. Itu juga adalah level gambaran cinta, Ustadz-ustadzah, guruku sekalian. Selanjutnya, ketika dia sudah sampai di level khidmat, biasanya sudah dia masuk fana. Fana ini hilang, merasa tak berdaya di hadapan cinta. Dia takluk di hadapan cinta. Agak berat ya. Selanjutnya masuk pada mahabbah. Nah, inilah yang populer di kita. Mahabbah ini mirip dengan agape kalau tadi mereka, yakni cinta tanpa pamrih, cinta tanpa harap. Ini mahabbah, mirip. Tetapi di Islam apakah selesai di situ? Oh tidak, tidak semudah itu Ferguson. Masih ada dua tahap lagi kalau di Islam. Apa itu? Ittihad. Ittihad ini dia lebur pada sesuatu yang dicintainya. Nah, ini sudah pembahasannya tasawuf, agak berat masuk ke sini nih. Tapi minimal sebagai informasi dulu pada kita, pengetahuan pada kita, jenis cinta apa yang ingin kita ajarkan, kita sampaikan kepada anak didik kita. Lalu yang terakhir adalah baqa. Baqa ini sebenarnya mirip dengan fana, tapi lebih persisnya fana fillah. Bagaimana dia itu sudah sadar bahwa cinta sejati itu kekal abadi dan dia lebur di dalamnya. Nah, ini tingkatan cinta tadi gambarannya dalam filsafat Barat, dan ini salah satunya dalam filsafat Islam kaitannya dengan mistisisme Islam sebagian diantaranya. Nah,
pertanyaannya kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat tadi yang disampaikan oleh Prof. Menteri, membangun kurikulum cinta, sebenarnya ini kan ada persoalan loh. Kenapa? Karena kalau kita ingat kata Agnes Monica, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Nah, itu kan persoalan. Kenapa? Karena tidak ada salahnya juga. Kadang orang yang jatuh cinta malah tidak ngerti, inikah yang namanya cinta? Dia tanya pada temannya, apakah saya jatuh cinta? Ini kan kadang terjadi. Saya suka gaya sama dia. Ini terutama yang belum menikah ya, guruku sekalian, atau mungkin yang mau menikah lagi, itu di luar tanggung jawab kami. Mungkin dia merasa, ini saya cinta nggak ya sama orang ini? Muncul perasaan seperti itu. Artinya, kalau dilogikakan saja tidak bisa, bagaimana mau menjadi sebuah kurikulum? Nah, menarik ketika Ibnu Arabi, seorang sufi filsuf, menjelaskan tentang tingkatan ilmu, dan nanti kita bisa melihat di dalamnya bahwa ilmu itu rupanya bukan hanya ilmu akal yang selama ini kita tahu, yang selama ini kita pelajari, selama ini kita terapkan di sekolah, di madrasah. Ilmu akal ini adalah pengetahuan intelektual baik rasional maupun empiris, baik yang terkait dengan sains maupun yang spekulatif, tidak membutuhkan riset empiris. Tapi ada namanya ilmu ahwal. Ilmu ahwal ini pengetahuan tentang kesadaran kondisi batin. Sehebat apapun AI, Bapak Ibu guruku sekalian, tidak akan pernah sampai di sini AI itu. Makanya dia tidak akan punya perasaan. Yang ketiga, lebih tinggi lagi, ilmu asrar. Ilmu asrar ini ilmu rahasia gaib dari Allah. Nah, ilmu akal adalah dengan ilmu intelektual kita bisa mengetahui sesuatu karena ada gambaran di benak kita. Kalau kita bicara tentang rumah, muncul gambaran rumah. Bicara sofa, ada gambaran sofa. Ngomongin handphone, ada gambaran handphone. Sehingga kita punya pengetahuan karena ada hudur suratu syai'in dzihn, hadirnya gambaran sesuatu di dalam pikiran. Tapi rupanya tidak semua pengetahuan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena contoh, kita ngomongin semangka. Kita bisa menjelaskan jenis-jenis semangka, bagaimana semangka yang bagus, bagaimana semangka yang asam, dan yang lain-lain. Tetapi ketika sudah masuk persoalan rasa, sefasih apapun saya misalnya menjelaskan, tidak akan mungkin sama dengan rasa semangka yang sebenarnya. Pasti beda. Apa yang harus saya lakukan? Potong itu semangka, kasih untuk dimakan. Nah, itulah rasanya. Kenapa? Karena memang ilmu ahwal terkait dengan kesadaran batin, kita tahu dengan cara merasakan langsung. Paling gampangnya, sebenarnya agak luas, tapi paling gampangnya gini. Di ilmu ini meliputi rasa dan perasaan. Anak kecil tidak usah diajarin lapar adalah, enggak. Dengan sendirinya dia akan menangis ketika lapar. Kenapa? Karena dia merasakan langsung. Ilmu ini memang lebih tinggi dari yang pertama. Dia tidak butuh konsep, dia langsung rasain. Sakit dia langsung rasakan ketika dicubit. Nah, begitu juga cinta, Bapak Ibu guruku sekalian, karena cinta itu sebenarnya adalah direct experience, pengalaman langsung yang dirasakan langsung. Sehingga ketika mau dilogikakan, dia butuh penjelasan logis tentang perasaannya, tidak masuk akal. Sebab ini adalah dua ranah yang berbeda sesungguhnya, antara ilmu akal dan ilmu ahwal. Cinta sebenarnya di ranah ini. Kalau kayak gitu gimana dong? Kita sudah bahas tadi teori-teori cinta banyak, terus ujung-ujung ternyata tidak bisa dijelaskan. Tunggu, ada solusinya. Gambaran dulu satu lagi, ya ilmu asrar. Ini berasal dari kata sir, rahasia. Jadi karena rahasia jangan dibahas dulu, nanti bocor rahasianya. Jadi yang ini kita tidak bicarakan. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian adalah didik dengan cinta. Gambarannya adalah kenali filsafat untuk mengenali sesuatu secara lebih mendalam. Yang kedua, kenali cinta dan tentukan cinta seperti apa yang akan diajarkan pada anak didik kita. Karena tadi kita sudah kenal klasifikasinya tuh. Eros, janganlah diajarin, eros bahaya. Gitu. Atau yang lain-lain, jangan diajarin misalnya. Nah, kalau begitu apa kaitannya dengan yang ketiga? Nah, ini yang paling penting adalah didik mereka bukan hanya dengan memberitahu cinta. Kenapa? Cinta bukan hanya ilmu akal.
tapi dengan memberi cinta. Cintai mereka, tunjukkan rasa cinta, buat dia merasakan cinta Bapak, Ibu, para guruku sekalian. Ustazah-ustazah sekalian, tunjukkan cinta itu kepada mereka. Jangan kayak connect pada waktu kita naik misalnya Metro Mini, sabar, 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 sabar. Kita disuruh sabar, dia sendiri bentak-bentak. Gimana ceritanya itu? Sabar, Roy, sabar. Ini kan nggak masuk akal. Dia nyuruh kita sabar, dia marah-marah. Ya mana saya mau sabar, digituin. Turun saya. Nah, ini yang kenapa tadi kita perlu mengenal ada akal, ada ahwal. Bahwa secara teoritis kita sampaikan, tetapi secara ahwal buat mereka merasakan bahwa betul-betul dia dicintai oleh Bapak Ibu guruku sekalian. Nah, sedikit pemetaan terkaitan dengan filsafat adalah apa sih hubungan filsafat dan pendidikan? Pertama, klasifikasi filsafat ini ada 4. 1, ontologi terkait hakikat keberadaan realitas. Itu 1. Yang kedua, antroposofi, antropos manusia, hakikat manusia sejati. Yang ketiga, epistemologi, ini hakikat dari pengetahuan, dari kata epistem, pengetahuan. Dan yang keempat, aksiologi, aksios, hakikat tentang nilai. Di barat itu cuma 3, tapi di Islam ada tambahan antroposofi. Kenapa? Karena posisi manusia ini sangat sentral. Kaitannya dengan pendidikan Bapak Ibu sekalian apa? Sebagai penutup, masing-masing ini punya perannya dalam tujuan pendidikan secara filosofis. Dengan ontologi kita akan menyingkap realitas kehidupan. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mengajarkan biologi hanya untuk tahu ini makhluk hidup, ini bertulang belakang, ini tidak bertulang belakang, tidak. Ada sesuatu yang hakiki di balik itu. Kemudian antroposofi melahirkan manusia yang seutuhnya. Kenapa kurikulum kita belum bisa melahirkan manusia seutuhnya? Ini yang akan kita bahas di beberapa pertemuan-pertemuan selanjutnya. Epistemologi memperoleh pengetahuan yang hakiki. Minimal tadi kita baru oh ternyata pengetahuan bukan cuma akal. Ada ahwal, oh ini terkait rasa. Oh ada lagi lebih tinggi, asrar. Ternyata karena rahasia belum boleh bocor. Nanti di akhir aja itu bocornya. Lalu yang terakhir, aksiologi menjalankan nilai tentang hidup yang sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang paling penting dari nilai kita jalankan, terutama kita sebagai muslim, pendidik muslim. Sekian dari saya sebagai pengantar, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.